Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, karena semua sehat-sehat, Ibu mengajak kita, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya izin dan perkenannya semata, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat hidayahnya selalu bercucuran kepada beliau, sahabat beliau, serta kepada pengikutnya. Amin. Masih semangat? Semangat. Baiklah, Masih semangat. karena masih semangat, Ibu akan mengecek kesiapan adik-adik mengenai kehadiran dan kesiapan perlengkapan untuk materi kita pada hari ini. Pada hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah Hadir semua. semua hadir. Apa hari ini semua siap untuk mendengarkan materi Ibu? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, sekali, Bu. Siap. Nah, karena sangat siap, Ibu meminta satu orang untuk menyanyikan Siap. salah satu lagu kebanggaan Indonesia Raya yang selalu hari-hari kita dengar di setiap upacara. Tahu lagu Indonesia Raya? Tahu, Bu. Supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alangkah baiknya satu orang yang memimpin. Ibu Selviana bisa, adik Selviana bisa? Boleh, Bu. Nah, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Boleh lebih besar lagi suaranya? Tanah darah. Di sana diri jadi pandu Indonesia bangsa dan marilah kita baiklah, saya meminta satu orang untuk memimpin doa, baiknya ketua kelas, adik Rivaldi. Ya, baik, Bu. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar tentunya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni Alhamdulillah. Ya, baiklah, kita akan masuk pada materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin menanyakan apa adik-adik pernah mendengar materi tentang Quran Surat An-Nisa? Bu. Sebelumnya pernah mendengar materi Quran Surat An-Nisa? Pernah, Bu. Materinya belum, Bu, tapi Quran suratnya yang sudah pernah baca. Iya, pernah baca kan? Iya, Bu. Iya, tentunya Pak Ilham pernah baca Adik Ilham pernah baca Quran Surat An-Nisa. Baiklah, karena di sini belum terlalu banyak mengetahui tentang Quran Surat An-Nisa. Materi pada hari ini, Ibu akan membagikan 3 kelompok dulu. Tiga kelompok ini akan dipimpin oleh yang pertama, kelompok pertama adik Selviana, kedua adik Yasir,
ketiga adik Jumriyati. Jadi ketua-ketua kelompok ini mencari anggotanya masing-masing. Terima kasih. Sebelum Ibu memberikan tugas ke kelompok masing-masing, Ibu akan memaparkan, marilah kita akan melihat materi kita pada hari ini. Sudah melihat materinya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sebelum Ibu memaparkan materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, adik-adik sekalian mampu memahami isi kandungan surat An-Nisa ayat 1 dan selanjutnya mampu memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 11 dan selanjutnya mampu memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, anak-anak, di sini dalam Quran surat An-Nisa ini ada banyak ayat. Tapi di sini Ibu hanya ingin mengambil tiga ayat saja, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 1, ayat 11 dan ayat 59. Nah, perlu kita ketahui adik-adik, di sini saya minta satu orang agar kiranya dapat membaca materi yang Ibu tampilkan di sini. Cuma mau baca. Surat An-Nisa terdiri dari 176 ayat. Mengapa dinamakan surat An-Nisa? Karena dinamakan An-Nisa atau wanita. Di dalam surah ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surah-surah yang lain. Nah, jadi poin di sini surat An-Nisa itu terdiri atas 176 ayat. Dan mengapa Ibu hanya mengambil 3 ayat? Jika Ibu membahas 176 ayat dalam satu hari tidak akan cukup. Jadi di sini Ibu hanya mengambil 3 ayat. Nah, Quran surat An-Nisa di sini menjelaskan tentang di dalam surat ini banyak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Nah, pokok-pokok kandungan yang terdapat pada surat An-Nisa ini adalah pertama, syirik akibat kekafiran pada hari Kiamat. 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 Masih fokus? Fokus, Bu. Fokus, Bu. Fokus, Ibu. Kedua, hukum Gami. Poligami. ketiga, mahar. Keempat. Nah, selanjutnya, selain itu, surat ini juga berisikan arti pentingnya kesucian lahir dan batin dalam sholat. Jadi surat ini menjelaskan tentang pentingnya lahir dan batin kita dalam kegiatan sholat. Hukum membunuh orang Islam dan masalah kalaba atau hukum masyarakat. Ini masih pembahasan Quran surat An-Nisa. Keutamaan surat An-Nisa pada hari ini pada kesempatan kali ini, pertama, coba adik Ilham bacakan. Ya, Adik Bu. Ilham, Ya. coba bacakan Ya. keutamaan surat An-Nisa pada hari ini, pada kesempatan kali ini yang di layar. Ya, bisa, Bu. Keutamaan surat An-Nisa. Surat An-Nisa termasuk Selain surat Ali Imran ayat 102 dan surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah membacakan keutamaan surat An-Nisa. Selanjutnya, bisa ada adik yang bisa membacakan ini?
Adik Bu. Abdul Saya, Haris. Bu. Oh, Saya, silakan. Bu. Iya Bu, saya Bu. Oh iya, silakan. Semuanya Bu? Iya, boleh. Ya, surah An-Nisa bisa menjadi wasilah doa keamanan dari alam kubur. Kemudian surah An-Nisa bisa dijadikan sebagai doa agar seseorang dapat terhindar dari segala kejahatan dan bentuk kezaliman. Dengan membacanya secara rutin, konsisten dan istiqomah, seseorang dapat terhindar dari segala kejahatan dan perbuatan zalim yang dapat membuat manusia masuk ke dalam neraka. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas bacaannya. Ya Bu. Selanjutnya, manfaat surat An-Nisa. Bisa ada adik yang bisa membacakan? Saya, Bu. Saya, Ibu. Silakan. Cuma membaca. Ini kan kelas 7, masa tidak bisa membaca? Saya, Bu. Silakan. Keutamaan surah An-Nisa yang pertama adalah dapat dijadikan doa bagi muslimin agar terhindar dari segala kejahatan dan bentuk kezaliman. Terima kasih, tunggu. Nah, di sini mengapa Allah menurunkan surat An-Nisa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan nama surat ini supaya manusia tahu bahwa Islam sangat memuliakan wanita, termasuk ibu guru. Selanjutnya, surat, nah ini yang tujuan pembelajaran kita. Surat An-Nisa ayat 1. Ada yang bisa membacakan? Ya, bisa, Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله apa Ibu? Kelanjutan. Habis. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Terima kasih dan artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari diri keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, selanjutnya isi Quran surat An-Nisa ayat 1 ini tersebut memberikan kesadaran kepada manusia setelah akal manusia itu tumbuh dan mereka hidup bermasyarakat, mereka selalu menyebut Allah atau nama Maha Pencipta yang telah menganugerahi mereka hidup di dalam dunia ini. Selanjutnya, poin kedua tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11. Quran Surat An-Nisa ayat 11 adalah Allah mensyariatkan kewajiban kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki dan sama dengan bagian 2 orang perempuan. Jadi berarti di sini
Quran Surat An-Nisa ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Harta waris yang Warisan. ya, harta waris yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 ini adalah sebagai berikut. Adik Selviana boleh dibacakan? Boleh, Bu. Silakan. Yang pertama, ashabul furud mendapat bagian sebanyak setengah dari kelompok laki-laki dan 4 perempuan. Yang kedua, suami atau istri berhak mendapatkan harta waris sebanyak 1/4. Yang ketiga, istri berhak mendapatkan bagian warisan sebanyak 1/8 hasil peninggalan suami. Terima kasih kepada adik Selviana. Selanjutnya adik Yunita boleh bacakan? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Saya, Bu. Ya, Yang silakan. keempat, 4 perempuan, anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak, mendapatkan sebanyak 2/3 warisan. Yang kelima, ibu dan 2 saudara laki-laki atau perempuan dari satu ibu berhak mendapatkan sebanyak 1/3 harta warisan. Yang keenam, terdapat 7 orang yang berhak mendapat warisan sebanyak 1/6, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu. Nah, itulah 6 poin harta waris yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 seperti yang dibacakan teman-teman tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ketiga yaitu memahami isi kandungan Surat An-Nisa ayat 59. Ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan? Ketua kelas, Bu. Iya, ketua kelas. Persilakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Selanjutnya, kandungan Surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59 mengulas seputar ketaatan dan sumber hukum agama. Berikut isi kandungan Surat An-Nisa ayat 59 yang penting untuk dipelajari dan diamalkan adik-adik sekalian. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hukum mutlak pada Surat An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan hal yang mutlak atau tidak bisa ditawarkan. Seseorang yang taat kepada Rasulullah maka sudah pasti ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nomor berikutnya bisa dibacakan? Pak Ilham, adik Ilham bisa dibacakan? Adik selfie kata Bu. Apa kabar? Adik-adik? Masih semangat?
Masih, Bu. Semangat, semangat, semangat. Masih Bu, semangat. Yang keempat, yang selanjutnya taat kepada pemimpin dan para ulama. Yang selanjutnya sumber hukum Islam Al-Quran dan hadis. Dalam surat An-Nisa ayat 59 juga disebutkan bahwa apabila terdapat perselisihan maka harus dikembalikan pada sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis, Bu. Hadis. Jadi sumber Wih, hukum Islam teleponnya itu apa? Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, wajib taat kepada ulil amri. Ada yang tahu ulil amri sini apa? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Apa? Pemimpin, Bu. Ya, pemimpin dalam Islam. Nah, sampai di sini materi kita, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Apakah materi tentang Quran Surat An-Nisa ayat 1, ayat 11, ayat 59 pada hari ini dimengerti? Udah Bu, saya Bu mau bertanya. Apa? Apa Ibu yang manfaat yang kita dapatkan kalau mempelajari ayat-ayat yang Ibu jelaskan tadi? Nah, manfaat yang kita akan dapatkan dalam mempelajari ayat tadi itu agar kita selalu terhindar dari segala kejahatan dan bentuk kejaliman. Bisa dimengerti? Agar kita terhindar dari segala kejahatan dan bentuk kejaliman. Bisa, Iya Bu, Bu. iya Bu, bisa Adik Bu. Jumriati, selanjutnya ada Bisa yang ingin Bu. bertanya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa Allah menurunkan Quran surat An-Nisa? Dari yang materi Ibu jelaskan tadi, mengapa Allah menurunkan surat An-Nisa? Ya, baik, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau salah satu contoh yang tadi ayat yang saya baca, Bu, ya kami sebagai umat manusia harus menaati Allah, Ya, Rasul, terima dan kasih. pemimpin. Begitu, Bu. Ya, Qul terima kasih. atiullah wa Jawaban atiur Rasul wa ulil amri, Bu. Begitu ya. kan, Bu? Iya, terima kasih. Jawaban yang begitu baik. Di sini mengapa mengapa Allah menurunkan Quran surat An-Nisa? Karena agar manusia tahu Islam sangat memuliakan manusia. Nah, di sini Ibu tadi kan sempat membagikan 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu yang ketuanya adik Selviana, kelompok kedua adik Yasir, dan kelompok ketiga adik Jumriyati. Di sini Ibu akan membagikan kelompok pertama itu mencari poin penting dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Ini di kelompok Ibu adik Selviana. Selanjutnya di kelompok 2 yang kelompok adik Yasir, yaitu mencari poin penting Quran surat An-Nisa ayat 11. Dan selanjutnya di kelompok 3 mencari poin penting tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. Ibu berikan waktu 20 menit. Selanjutnya akan dipresentasikan ketua-ketua kelompok. Iya, Bu. Masih semangat? Masih. Semangat. Mas sekali, Bu. Semangat, luar Alhamdulillah, biasa. Semangat. Semangat Bu. Alhamdulillah luar biasa. Ibu, Allahu kelompok 1 Akbar. katanya sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Ya, sudah. Alhamdulillah. Silakan dipresentasikan. Kelompok 1 tentang poin Baik. penting. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Ibu. Surat
An-Nisa ayat 1 itu memberikan kesadaran kepada manusia setelah akal manusia itu tumbuh dan mereka hidup bermasyarakat. Mereka selalu menyebutkan Allah dan Maha Pencipta yang telah menganugerahi mereka hidup di dalam dunia ini. Terima kasih. Alhamdulillah, jawaban yang begitu baik dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang dipimpin oleh Adik Yasir. Apakah sudah selesai? 3 sudah? Adik Jumriyati, silakan. Belum dorang Ibu, belum. Belum? Kelompok 3 saya, Bu. Kelompok 3 Iya, saya. kelompok 3 dulu. Kelompok 3 itu Ibu membahas Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam Iya. surat itu dijelaskan ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hierarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Itulah Ibu penjelasan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Alhamdulillah, berarti adik-adik sekalian sudah memahami materi Ibu berikan pada hari ini. Jadi di sini apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang Ibu berikan pada hari ini? Ketua kelas ada bisa memberikan kesimpulan sedikit saja, kesimpulan tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sepenggal Ya. saja kesimpulan. Ya baik Bu, bahwa kita sebagai umat manusia terutama yang beragama Islam tentunya wajib mempelajari Al-Quran Bu, terutama ini yang Ibu pelajari ini karena poinnya sangat penting Bu, sangat bagus Bu, membahas soal banyak Bu, barangkali demikian Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi adik-adik sekalian mengerti dan paham tentang materi yang dijelaskan Ibu pada hari ini. Dan untuk besok hari kita masih akan melanjutkan materi tentang Quran Surah An-Nisa tapi ayatnya yang berbeda. Jadi persiapkan lagi kehadiran Bapak Ibu dalam segi fisik, dalam segi apa saja untuk mendengarkan lagi materi untuk besok hari. Ya, jadi kesempatan kali ini hanya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.